Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara Ciklab Amta Market Review yang kita adakan setiap minggu sekali pada hari Jumat jam 19 ya. Selamat malam Pak Ilani ya. Hari ini biasanya kita presentasi dua orang, yaitu Pak Angelo dan saya. Akan tetapi karena Pak Angelo seperti telah diumumkan di grup PIPMI Gold bahwa beliau tidak dapat hadir, maka hari ini kita akan membahas hanya jawaban dari saya, sedangkan dari Pak Angelo sendiri, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian telah mendapatkan isian pertanyaan dari Pak Angelo mengenai ulasan saham yang akan dibahas secara pendekatan AMTA oleh Pak Angelo, dan nanti biasanya sebelum hari Senin beliau sudah akan upload di grup ya. Maaf, upload di YouTube. Mudah-mudahan on time sehingga dapat digunakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk persiapan trading pada hari Senin yang akan datang. Saya memperoleh pengalaman minggu lalu diskusi kita cukup terbuka ya, sehingga dapat dikatakan hidup ya. Dan kita harapkan hari ini juga kita melakukan hal yang sama ya. Silakan bertanya jika ada yang belum dibahas di dalam presentasi, jadi tidak dibatasi kepada ulasan-ulasan yang ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak di PIPMI Goals. Di samping itu juga ada yang pertanyaannya terlambatnya, sehingga saya juga tidak sempat memasukkan, kalau tidak salah ada 3 saham, tidak sempat memasukkan ke dalam jawaban ulasan. Walaupun demikian, kita akan bahas pertanyaan tambahan tersebut di dalam diskusi setelah presentasi dari saya nanti selesai. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pertama-tama marilah kita membahas ya mengenai, sebentar saya akan share dulu. Mudah-mudahan ini share-nya kelihatan ya. Jadi saya kembali dulu bahwa acara ini sebenarnya ya acara yang kita adakan setiap hari Jumat pukul 19. Jadi sebetulnya bagi mereka-mereka yang ingin mengikuti, tidak usah lagi saya menyampaikan linknya kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak sekalian. Walaupun demikian, saya kira untuk mempermudah tinggal klik link tersebut, tetap saya akan posting link tersebut baik di WhatsApp group maupun di Telegram group ya. Ini merupakan acara weekly market review dari Ciklab Amta yang merupakan afiliasi dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Dan acara ini dipandu oleh Pak Angelo. Dia adalah seorang trader, praktisi trader, setelah trainer dan programmer ya. Dan trading programmer semenjak tahun 1997. Jadi beliau secara kalau untuk trading di pasar sudah jauh lebih advance dari saya, yaitu tahun 1997. Sedangkan saya mulainya baru 2003 ya, kira-kira 6 tahun kemudian. Kalaupun misalnya di dalam ilmu investasi mungkin saya sudah puluhan tahun sebelumnya ya, karena investasi kan tidak hanya berupa saham, reksadana saja, akan tetapi juga investasi banyak
instrumennya, apakah itu program mulia, apakah itu tanah, apakah itu apartemen, dan banyak lagi. Khusus untuk setiap Jumat ini, kita tidak akan membahas instrumen investasi lain-lainnya, kecuali yang akan kita bahas adalah instrumen investasi yang berkaitan dengan pasar modal. Dan ini pun kita batasi juga kepada saham-saham yang berada di Bursa Efek Indonesia. Ya. Kita akan bahas di dalam pertemuan ini antara lain adalah saham-saham apa saja yang berpeluang memberikan keuntungan dalam jangka pandang, jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya, baik kita akan bahas sedikit mengenai penutupan IHSG seminggu ini mulai dari Senin yang lalu sampai dengan hari Jumat yang ditutup pada jam 3 sore tadi ya. Mari kita lihat, kita bahas di sini. Perkenankan saya menyampaikan news share ya. Sebentar, mudah-mudahan ini. Oke, saya akan share. Baik, kita akan membahas, saya kembali dulu kepada share yang sebelumnya, maaf, kecepatan. Jadi kita akan membahas perkembangan IHSG pada hari ini ya. IHSG dan indeks sektor yang berada di bawahnya. Pada penutupan akhir minggu 28 Oktober hari ini. Ya. Jadi mari kita lihat bagaimana penutupan indeks pada hari ini. Saya akan share dengan menggunakan market informations dari Investing.com ya. Baik, kita akan lihat di sini indeks beserta sektor-sektornya ya. Saya akan kita melihat di sini bahwa indeks pada hari ini ditutup negatif minus 35,72 atau 0,50%. 0,5%. Dan ini juga sebenarnya diikuti oleh sektor-sektor yang berada di IDX Composite ya, yang ada di pasar modal Indonesia, baik itu basic material, consumer cyclical, energi, yang tadinya energi selalu leading, sekarang juga ikut merah ya, juga perbankan, di dalamnya adalah finance misalnya. Lalu yang positif di sini kita hanya lihat dua, yaitu produk-produk kesehatan dan sektor transportasi ya. Jadi sektor kesehatan yang positif, di mana dia naik, itu juga naiknya tipis sekali ya, 1,89%. 1,89% dapat dikatakan tidak naik gitu ya, hanya naiknya 0,12%. Demikian juga indeks sektor transportasi, dia naik, nah ini agak tinggi 18%, 18 poin naiknya, yaitu 1,03%. Sedangkan apakah itu LQ45, indeks Kompas, infrastructure, industrial, semuanya juga merah, termasuk perbankan atau finance ya. Baik, sekarang kita melihat sedikit mengenai perkembangan IHSG. Ya. Jadi saya mohon apakah ini kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. IHSG kalau lihat dari dengan mudah, saya ingin melihatnya dari Ichimoku Charts. Ya. Kalau IHSG dilihat di sini
dalam posisi di mana dia berada di daerah hijau, ya, daerah awan kumuh, ya, di daerah awan kumuh. Di sini daerah hijau, daerah merah itu di awan kumuh. Di mana dikatakan kalau berada di daerah ini, maka dia berada di daerah netral. Di daerah netral, ya. Jadi dalam hal ini sifatnya kalau di daerah netral itu lebih konsolidatif. Dan kita melihat di sini memang dia bergerak agak konsolidatif, ya. Kita melihat di sini kita lihat konsolidatif, ya. Konsolidatif. Jadi trading range-nya naik turunnya tipis sekali, ya, meskipun itu, ya. Walaupun dia ke arahnya kelihatannya arahnya ke arah agak sedikit uptrend, ya. Jadi di sini dia masih dalam keadaan konsolidasi kalau kita lihat di daily chart, ya. Kalau kita lihat di daily chart. Akan tetapi kita lihat lebih jangka panjang lagi bagaimana. Mari misalnya kita lihat instead of di sini daily chart, ya, kita ubah ke weekly chart. Nah, weekly dia masih berada di atas awan kumuh. Jadi sebenarnya kembali saya mengatakan bahwa kemungkinan IHSG melakukan pergerakan naik itu masih terbuka lebar, jadi belum dalam keadaan netral atau bearish, tapi dia masih di dalam keadaan bullish. Dan kebetulan candle-nya di sini kelihatan, ya, uptrend, ya. Di sini hijau, lalu hijau, higher high, higher low di sini, higher low, higher high terjadi. Jadi dalam keadaan uptrend. Jadi kelihatan di sini bahwa kalau kita kembali lagi ke daily chart, dan dibanding yang di mana ini adalah konsolidatif, dibandingkan dengan weekly charts yang candle-nya bodinya kecil sekali, kelihatan sekali di sini dia berada dalam konsolidatif, ya. Ya, dalam keadaan konsolidatif, karena ini berarti trading range-nya adalah sempit sekali. Kita lihat trading range ini di daily charts, ya. Nah, trading range-nya ini sempit sekali. Tapi mari kita sekarang lihat di monthly charts. Monthly charts dia masih dalam keadaan bullish, ya. Bullish dan dengan garis ke Tenkan-sen, ya, yang merah ini sebagai support, ya. Jadi dalam keadaan bullish. Jadi dalam hal ini dalam jangka pendek dia konsolidatif, di dalam jangka panjang dia bullish konsolidatif karena di sini kita lihat juga konsolidatif, ya. Coba di dalam monthly chart-nya, maaf saya salah ambil gambar. Jadi gambarnya harusnya ada rectangle, saya ambil. Jadi konsolidatif. Nah, ini berarti dia juga konsolidatif. Jadi kita menunggu dia menembus area misalnya 7.200 untuk dia dapat melanjutkan kenaikannya, ya. Kenaikannya. Baik, kita lihat sekarang misalnya dari template lain, ya. Saya mencari beberapa template. Kita kembali dulu ke daily charts, ya. Kita lihat template-nya dari stokastik dan Bollinger Band.
Nampak sekali dia berada di daerah agak overbought, ya. Agak overbought. Di mana kalau lihat candlenya juga ini adalah kemungkinan dia akan hari Senin ini kalau tidak ada pengaruh positif dari sekitar, ya, melihat bentuk dua candle ini kemungkinan dia akan turun. Kemungkinan dia akan turun. Lalu kita lihat di sini juga dia berada di daerah overbought dan kelihatan bahwa stokastik garis birunya menembus garis merah ke bawah, sehingga kemungkinan hari Senin dia juga akan melanjutkan pelemahannya, kemungkinannya. Akan tetapi ini mungkin kita tunggu apakah ada pengaruh-pengaruh positif dari bursa sekitar, apakah itu global maupun regional. Apakah itu global maupun regional. Baik itu mengenai IHSG, jadi kesimpulannya IHSG jangka pendeknya adalah konsolidatif dengan kemungkinan melihat candlenya ini, ya, dia akan melanjutkan pelemahannya pada hari Senin, apalagi dia sudah mendekati upper band dari Bollinger Band, artinya dia dalam keadaan hampir overbought, dan di sini juga kelihatan bahwa dia overbought. Itu mengenai IHSG. Baik, sekarang kita meningkat kepada pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai fundamental maupun teknikal. Teknikalnya nanti kita lihat, ya. Tapi ini fundamentalnya. Apa yang saya tangkap dari pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengenai saham-saham yang disampaikan kepada saya. Ada 3-4 saham tambahan, di sini ada 16, ya, yang belum saya masukkan karena masuknya terlambat. Kalau saya masukkan, maka saya harus merubah ini semua susunannya, sehingga memakan waktu. Mungkin nanti kita jawab bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang menanyakannya, saham-saham apa saja itu nanti akan kita jawab tersendiri setelah presentasi ini. Baik, kita lihat ini keadaan ini saya susun berdasarkan market cap-nya yang tertinggi. Seperti diketahui, pertanyaannya adalah mengenai BBCA, BBRI, Telekom, Unilever, Adro, Inco, PNBN, Mior, PTBA, BRMS, Pewon, PTPP, Wood, Cevin, TB, dan Karya, ya. Baik, ini berdasarkan market cap-nya, maka kita melihat di sini bahwa BBCA adalah yang tertinggi, ya. Di sini BBCA adalah yang tertinggi. Ya, di sini kita lihat tertinggi, ya. Jadi ini adalah market cap yang tertinggi, yang market kapitalisasinya, ya. Jadi kita short berdasarkan market cap. Dari sini berdasarkan harga hari ini dan harga wajarnya, maka BBCA dianggap masih undervalue dengan potensi upside-nya 36%. Itu BBCA. Lalu keadaan perusahaan secara keseluruhannya secara fundamental adalah bagus, ya, good, ya. Good, ya. Saya pakai bahasa Inggris saja supaya mudah membedakannya. Ada good, ada great, ada excellent, ada fair, ada weak. Selanjutnya BBRI, ya, yaitu market kapitalisasi nomor 2. Dia harga hari ini 4630. Harga wajarnya sekian, 5760.
Jadi nanti mungkin saya nggak usah sebutkan namanya supaya, nah angka-angkanya supaya lebih cepat ya. Dari perbandingan harga hari ini dan harga wajarnya, BBRI masih dalam keadaan under value dengan upside potential 24%. Dan keadaan perusahaan secara umumnya adalah good ya. Selanjutnya Telkom. Telkom dengan membandingkan harga hari ini dibandingkan dengan fair value-nya, maka keadaannya pun dia under value. Telkom dan keadaan perusahaan secara keseluruhan adalah great ya. Great ya. Karena itu pesaingnya kan hanya ISAT sama Excel ya. Selanjutnya Unilever. Nah, ini ada yang menanyakan Unilever tadi, Ibu Dewi kalau tidak salah. Unilever keadaannya fair, ya. Jadi fair itu adalah hanya satu tingkat di atas weak ya, di atas lemah ya. Fair Unilever. Tapi dia masih memberikan upside potential 18%. Akan tetapi hari ini dia ARB ya, auto reject bawah ya, auto reject bawah. Tanyakan ada apa sih? Nah, ini saya melihatnya kan ada isu mengenai cairan kimia yang ada di obat-obat batuk untuk anak-anak itu. Sedangkan Unilever kan mengeluarkan fix obat batuk cairan yang kebetulan ini salah satu kemungkinan, kalau saya tidak salah, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya, salah satu yang dilarang oleh BPOM. Dan untuk diketahui fix ini adalah salah satu best selling produk dari Unilever. Saya kemana-mana kalau pilek-pilek sedikit biasanya nyedot fix ya. Atau kalau flu saya balur pakai fix, akan tetapi itu tidak masuk sesuatu yang dilarang ya. Yang dilarang itu obat batuk cairnya itu. Dan sebelumnya juga obat batuk cairnya sangat kuat sekali itu ya, sangat strong ya, sehingga bisa cepat sembuh. Akan tetapi katanya bisa memberikan pengaruh kesehatan kepada bagian-bagian tubuh lainnya. Saya tidak usah menyebutkannya ya, karena tidak baik menyebutkan di sini. Akan tetapi ada isu itu, sehingga dia ARB 6,8%. Selanjutnya Adro. Adro masih under value. Nah ini kita lihat ya. Adro under value dengan upside potential 49%. Ya. Dan keadaan perusahaan secara umum adalah excellent. Ya. Lalu Inco. Nah, Inco ini fair-fair saja. Tetapi keadaan perusahaannya adalah great. Ya. Fair artinya apa? Fair itu bukan berarti jelek ya. Weak itu bukan berarti jelek. Akan dia kemahalan. Jadi kalau Anda lihat fair dan angka merah di sini, itu bukan berarti perusahaannya itu jelek. Yang kalau perusahaannya jelek itu, kalau overall labelnya ini merah ya. Tetapi di daerah sini, ya, ingin saya sampaikan, jangan misunderstand, fair di sini adalah bukan berarti dia jelek, akan tetapi ya, dia kemahalan kalau di daerah sini. Dia akan jelek kalau di daerah sininya juga fair atau weak. Nah, di sini kita lihat misalnya PNBN dan Mior fair dan ininya merah berarti kemahalan. Di sininya juga keadaan perusahaannya juga fair. Ini yang perlu diperhatikan. Ini fundamental ya, bukan teknikal. Kalau teknikalnya nanti kita lihat bersama ya. Kalau teknikalnya nanti kita lihat bersama. Nah, saya ingin jawaban apakah Anda memerlukan
memerlukan data teknikalnya saya bahas atau tidak, tolong dijawab di chat room ya. Baik, kemudian PTBA. PTBA di sini kita lihat grade ya, 47% upside-nya dan dia under value. Sedangkan BRMS fair, dia kemahalan karena merah. Di sininya juga fair, jadi hati-hati dengan BMRS. Kita lihat misalnya Inco ya, di sini fair, tapi di sini grade ya. Jadi di sini artinya harganya fair-fair aja nih, hampir dengan fair value ya. Tetapi keadaan perusahaannya bagus ya. Karena keadaan perusahaan itu dia dari cash flow, dari neraca, dari laba rugi, ya bagus ya. Lalu tadi BRMS di sini fundamentalnya dia kemahalan, akan tapi keadaan perusahaannya juga tidak terlalu baik ya, fair-fair aja lah. Fair itu tidak jelek. Selanjutnya P1. Ya. Fair karena biasanya fair value itu antara 25 dan minus sekian persen, minus 20% ya. Itu fair ya biasanya. Sedangkan perusahaannya sendiri secara keseluruhan dalam keadaan good ya. Hati-hati dengan PTPP karena fair ininya juga meskipun ada upside potensialnya, jadi fair aja, fair tidak terlalu murah ya, tetapi keadaan perusahaannya lemah, weak ya. Sedangkan Wood ya adalah under value. Nah ini silakan diperhatikan karena upside potensialnya adalah 70% dengan keadaan perusahaan dalam keadaan good ya. Lalu juga Cevin, upside potensialnya 51%. Nah, keadaan perusahaannya ya mungkin dilihat dari neraca, dari rugi laba, dari cash flow, tidak sebaik yang good, ya, tetapi lebih baik daripada yang weak ya. Jadi fair-fair aja dia nih di sini nih, fair-fair aja, Cevin ya. Nah, selanjutnya TB adalah under value 36% upside potensialnya dan keadaan perusahaannya kinerjanya excellent. Dan yang terakhir adalah Karya ya. Dia over value. Ya, harganya sudah kemahalan 30%. Ya, ini kalau menurut ini biasanya kalau tidak disertai dengan keadaan overall label yang good ke atas, ini adalah lebih banyak bukan dipermainkan lah, mungkin tidak, lebih banyak spekulatif ya, dispekulasikan. Jadi harganya ditarik ke atas gitu ya, ditarik ke atas tanpa dukungan kinerja fundamental yang bagus. Demikian saya kira mengenai fundamental perusahaan ya. Nah, sekarang perusahaan yang Anda tanyakan. Nah, sekarang saya akan coba melihat technical analisisnya. Sebentar, saya harus lari kemana nih? Ya, sini lah. Oke, saya kembali ke portofolio ya. Oke, yang ditanyakan, maaf, saya tolong dijawab, apakah yang saya gerak-gerakan ini pakai jari ini kelihatan atau tidak? Mungkin mohon dijawab. Belum, Eyang.
Ya, yang ini yang belum kelihatan. belum kelihatan ya. Oke, saya sekarang kemana? Ini ulasan kelihatan tidak? Belum, Om. Oke, jadi saya lebih baik saya stop share dulu. Ya, saya kembali share. Oke, nah sekarang? Yes, Ya. sudah. Oke, kan di Ya, sudah Om. ya di ulasan ya. Ini kan ulasan. Ulasan ini yang saudara-saudara tanyakan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak tanyakan. Bisa kelihatan ulasannya. Saya klik ya ulasan ini. Klik. Nah, yang ditanyakan adalah seperti yang saya tadi sampaikan fundamentalnya. Ada 18 saham di sini ya. Ada mulai dari Adro, BRMS, Meor, PTPP, Inco, Pewon, BBCA, Telkom, BBRI, Unilever, Karya, Cevin, dan PNBN, Wood, dan PTBA. Baik, kita melihat sedikit tadi IHSG sudah kita bahas ya. Nah, kita lihat, nah di sini kita lihat ya, kita lihat performance-nya hari ini secara teknikal bahwa hanya dari sekian saham yang naik pada hari ini adalah 3 saham saja yang naik. Telkom, BBRI, ya, dan Bank Sentral Asia. Kita lihat di sini, ini 3 saham saja yang naik ya. Telkom, BBRI, sedangkan yang tidak naik, tidak turun adalah PTBA dan TB ya. Yang lainnya turun semua, mengikuti keadaan market secara keseluruhan ya. Termasuk di dalamnya adalah BRMS misalnya Unilever. Unilever, nah lihat ini dia Bank Panin Indonesia sama Unilever kelihatannya kena ini nih, kena ARB ya. Kalau 6,8% itu ARB ya. Ya ARB semua nih, yang 3 ini. Saya nggak tahu kenapa ya. Oke, mari kita lihat satu persatu yang ditanyakan tadi ya. Mulai dari yang naik ke hari ini. Secara teknikal, bagaimana keadaan saham-saham tersebut? Kita lihat dari market informations yang di ya, dia belum bergerak. Kita lihat Telkom. Baik, kita lihat Telkom. Tadi keadaan perusahaannya ini fundamental tuh informasinya di sini. Sekarang apakah dia buy, sell, atau hold dan lain-lain, kita dapat melihat dari technical information yang diberikan oleh market information dari Investing.com, technical analysis-nya. Technical analysis ini dia bisa memberikan informasi apakah buy atau sell, ya, baik di daily charts, hourly charts maupun weekly charts. Oke, kita melihat karena ini untuk masa depan, untuk hari Senin, kita mulai dari daily-nya ya. Oke, Telkom daily-nya strong buy berdasarkan moving average strong buy.
karena dari 12 indikasi menunjukkan buy 11, menunjukkan sell 11. Sedangkan technical indicators-nya strong buy juga dari 9 indikasi, 8 menunjukkan buy, sell hanya 1. Di mana indikasinya dapat dilihat? Kita scroll ke bawah aja nih. Nah, ini. Ya. Di sini indikasinya nih. Jadi dari sekian indikator, sell-nya hanya satu. Hanya satu. Sedangkan buy-nya itu banyak sekali. Katakanlah strong buy 8, sell 1, netral 0, strong. Dari moving average, kita lihat hanya MA50 yang mengatakan sell. Simpelnya, akan nanti exponential moving average-nya adalah buy. Jadi dia strong buy. Itu mengenai Telkom daily charts. Sedangkan weekly chart-nya, moving average-nya strong buy. Technical indicators-nya sell. Ya. Nah, Anda karena Anda sudah pernah belajar, kalau yang begini, mana yang Anda percaya, silakan buka ininya chart-nya. Anda kan punya confidence. Anda kan tidak bisa menerima begitu saja. Ya. Jadi ini ada ambivalen, ya. Ada bias, moving average yang mengatakan strong buy, sedangkan technical indicators-nya mengatakan sell, ya. Jadi ini ya stokastiknya sell. Jadi kita lihat aja nanti di chart-nya Anda, ya. Nanti bisa kita, kalau ada yang bertanya, silahkan ini. Mengapa demikian? Silahkan nanti tanya dalam diskusi. Nah, lihat di sini juga Anda bisa menentukan support 1, support 2 dalam Anda melakukan pembelian, menentukan support dan resistance-nya, Anda bisa menggunakan angka-angka ini nih. Ya. Angka-angka ini, angka dari klasik, ini pivot point, angka dari Fibonacci, Camarilla, Woody's, The Marks, ini menentukan support 1-nya di berapa, support 2-nya di berapa, support 3-nya di berapa, resistance 1-nya di berapa, resistance 2-nya di berapa, resistance 3-nya di berapa, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, ini saya kira mengenai Telkom. Mari kita sekarang kembali kepada Nah, sekarang kita setelah Telkom, kita lihat sekarang Bank Rakyat Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia kan tadi fundamentalnya sudah, ya. Ini fundamentalnya, urusannya adalah good, ya. Bank Rakyat Indonesia, kita lihat teknikalnya bagaimana. Jadi kita mulai akan melihat dari weekly, daily, weekly, dan ini ya. Sekarang kita daily-nya. Strong buy, ya. Nanti dari mana ini datangnya tadi sudah saya terangkan, yaitu dari bawah sini, ya. Jadi dari mana strong buy ini datangnya, saya terangkan dari bawah sini. Anda ini gratis nih, Anda bisa lihat, ya. Anda bisa pakai investing.com. Ya. Anda bikin portofolio Anda sendiri. Lalu weekly-nya strong buy, monthly-nya strong buy, jadi bagus untuk investasi. Ya silahkan, ya. Sedangkan untuk trading itu tergantung Anda lah. Anda lihat fluktuasi jangka pendeknya. Tetapi kalau melihat daily, melihat weekly, strong buy, melihat monthly, strong buy, wajar kalau kita ambil posisi berdasarkan masukan ini, input ini.
Nah, ini yang mau saya sampaikan seperti saya sampaikan minggu lalu juga, bahwa alangkah baiknya mengambil posisi itu jika daily-nya strong, weekly-nya strong, monthly-nya strong. Hati-hati kalau daily-nya strong buy, weekly-nya weekly-nya misalnya sell. Karena apa? Berarti weekly-nya dia sedang downtrend. Kalau sedang downtrend, meskipun daily-nya buy, kalau weekly-nya sedang downtrend, ini sih bukan downtrend ya. Kalau weekly-nya sedang downtrend, maka sebagai trader, maka Anda harus hati-hati dengan tidak menentukan target profit yang terlalu tinggi. Baik, itu BBRI. Selanjutnya kita ke BCA. BCA, kita langsung aja sekarang karena saya sudah terangkan dari mana datangnya itu ya. Sebentar. BCA. Ya, technical indikasi teknikalnya. Kalau menurut saya, market information ini setidak-tidaknya bisa membantu Anda mengambil keputusan. Selama Anda sudah mengerti apa yang dinamakan analisa teknikal. Kita lihat di sini, mulai dari daily, strong buy, weekly, strong buy. Nah, hati-hati. Kok monthly-nya adalah strong sell. Nah, ini hati-hati. Jadi, hati-hati untuk BCA karena monthly-nya adalah strong sell. Alangkah baiknya ini serasi ya satu sama lain. Tapi Anda bisa lihat chart-nya nanti. Bisa kita pelajari bersama kalau mau. Oke, sekarang kita meningkat dari BCA karena masih banyak ini ke TB. TB, kita lihat teknikalnya, klik technical, perusahaannya ini excellent ya. Kita lihat hourly-nya strong buy, weekly-nya strong buy, netral ya, buy strong. Jadi silahkan TB ya, untuk dipikirkan baik beli maupun investasi ya. Kalau mau beli ya lihat Anda daily charge-nya dan weekly charge. Usahakan, ini saya klik daily charge-nya. Usahakan daily charge, saya klik lagi sekarang weekly, itu dalam keadaan serasi ya, sama-sama ada tanda jualnya. Ini yang satu netral mungkin kita bisa abaikan ya, karena ini strong buy, lalu di daily-nya juga strong buy. Usahakan jangan sampai kontradiktif ya. Ingat, kalau daily strong, kalau daily buy, weekly-nya sell, berarti dia dalam keadaan downtrend weekly-nya. Bisa Anda buy di daily, akan tetapi dengan target profit yang dibatasi. Kalau Anda sudah melihat daily, nanti hari Senin, untuk main intraday ya silahkan cari 5 jam, jam-jaman, 30 menit, 15 menit. Ini untuk
orang yang suka nyopet ya, dia bermainnya di orang yang pencopet, dia bermainnya di time frame ini. Jadi saya ulangi ya, orang yang mencopet bermainnya di time frame ini. Daily 5 jam, jam-jaman, 30 menit, 15 menit, 5 menit. Ini bisa dipakai nih. Indikator-indikatornya bisa dipakai, ya. Indikator. Nah, sekarang kan kita melihat GoTo, kita melihat buka, kita melihat bumi, itu kan fluktuasinya intraday-nya sangat hektik sekali ya, sangat. Ini sebetulnya bagus untuk para pencopet jika Anda bisa memanfaatkan chart-chart ini beserta indikator-indikatornya. Percayalah kalau Anda misalnya lihat di YouTube ya, mereka juga menggunakan untuk namanya price action trading, intraday trading, mereka menggunakan chart-chart ini dan indikator-indikator juga. Kalau mereka tidak memakai indikator, setidak-tidaknya mereka memakai candlestick charts dengan garis support dan resistance. Yang suka nyopet, para scalper ya, yang suka nyopet di daerah sini, Anda harus mengetahui pertama price action. Kalau bicara soal price action, maka Anda harus menguasai bisa membaca candlestick ya, dan garis support dan resistance. Lalu kalau Anda mau menggunakan indikator-indikator, sama indikator di 5 menit, 15 menit, 36 menit, hourly maupun 5 hours, sama ada indikator-indikatornya. Dan ini kesimpulannya, misalnya kita lihat di sini ya, hourly juga membuat indikasi ya. Hourly juga membuat indikasi. Ini 5 hours misalnya. Dia strong. Semuanya itu berdasarkan apa? Indikator-indikator yang ada di bawah, stokastik, CCR, ETR, Bollinger Band, dan lain sama. Lalu hourly-nya juga. Dia bilang apa di sini? Strong buy. Ini TB misalnya hampir strong buy semua nih. Ini menambah confidence Anda untuk melakukan pembelian. Selanjutnya kita dari TB ke Bukit Asam. Saya percepat aja dengan tidak membahas satu persatu seperti tadi ya. Kita mulai aja dari hourly-nya. Ya belum muncul ya, sebentar. Oke, sekarang sudah muncul. Untuk PTBA, strong sales, netral, strong buy untuk jangka panjang. Jadi hati-hati strong sell ya. Weekly-nya juga netral, jadi sebaiknya bagi yang mau beli untuk hari Senin nanti hati-hati. Akan tapi jika Anda untuk investasi karena monthly charge-nya adalah strong buy, mulai nyicil. Ya. Ini yang dimakan Fanta, saya pakai fundamental analysis, kita pakai fundamental analysis dan technical analysis. Karena monthly-nya berarti jangka panjangnya strong buy, justru pada waktu strong sell dia turun lagi, mungkin kita average, beli di harga yang lebih rendah. Tapi itu untuk investasi, average down untuk investasi boleh. Jadi itu PDBA. Selanjutnya, saya hapus dulu yang lain-lain dulu ya, supaya tidak mengganggu. Oke, kita sekarang
ke setelah PTBA Mior. Jadi Anda bisa silahkan kuasai ini ya untuk membantu keputusan Anda. Kalau Anda mau saya memberikan presentasi lagi mengenai market informasi dari Investing.com, silahkan ajukan baik di Telegram maupun di WhatsApp, minta dipresentasikan lagi. Kita lihat di sini untuk Mior daily charge-nya strong buy, weekly-nya strong buy semua. Oke, itu Mior ya. Selanjutnya kita meningkat kepada IDX sudah tadi ke PTPP. PTPP perusahaannya lemah ya, tapi kalau dari fundamental aja melihat perusahaan lemah ini, saya tidak, ini untuk trading oke lah, tapi tidak untuk investasi ya. Trading kita lihat, karena trading bisa aja strong. Tapi tidak untuk investasi. Jadi sedang loading dia. Daily strong sell, weekly strong sell, monthly strong sell. Lupakan PTPP. Ya, lupakan kita PTPP. Lalu ada ROW. Lalu kita lihat teknikalnya. Karena perusahaannya excellent, kita lihat teknikalnya. Hati-hati. Perusahaan excellent belum berarti, belum tentu waktunya dibeli. Kita lihat teknikalnya dulu. Oke, daily-nya untuk hari Senin, netral. Strong buy, weekly-nya. Strong buy, siapa yang mau investasi, silahkan mulai nyicil Adaro seperti halnya tadi nyicil PTBA. Ya, itu untuk Adaro. Next, setelah Adaro kita meningkat kepada Pakuwon. Perusahaannya oke-oke aja, ya. Tidak istimewa. Tapi kita lihat technical analisisnya. Nah, khusus untuk trading ya, meskipun perusahaannya perusahaan sampah dan lain-lain, kalau yang namanya bandar teri dan lain-lain mau dia mengambil istilahnya menjebak kita, yang terutama yang belum berpengalaman, bisa saja fundamentalnya jelek, perusahaannya rugi terus ya, bisa saja harganya binal gitu, seksi, naik turun. Anda bisa ikuti, tetapi ikuti juga cara-caranya. Nah, sekarang Pakuwon strong sell, hourly-nya strong sell lebih baik tidak. Oke, tidak usah kita bahas lagi ya. Woods
Good. Good. Kok ngambek ya? Tadi sebentar. Agak ngambek. Kita meningkat dulu ke nanti Wood belakangan ya, ke Pakuwon. Pakuwon sudah tadi ya. Oke. Kita ke Inco. Inco kita lihat. Perusahaannya great, technical analisisnya bagaimana. Perusahaan great belum tentu bisa dibeli, waktunya ya, timingnya. Kalau untuk investasi, great company, ya itu adalah ini waktunya untuk perusahaan yang layak dibeli. Daily-nya sell, weekly-nya strong buy, monthly-nya strong buy. Nah, pakai daily-nya tunggu harganya turun lagi ya. Kalau mereka yang berinvestasi ini nampaknya sama dengan PTBA dengan Adron. Yang mau berinvestasi di Inco, silakan ya. Penurunan ini digunakan untuk menunggu harganya lebih rendah lagi. Karena tadi lihat kan perusahaannya great ya. Lalu monthly-nya buy, strong buy, weekly-nya strong buy. Ini daily-nya untuk yang mau trading harian ya manfaatkan, karena sell maupun buy trading harian itu fluktuasinya bisa dimanfaatkan. Akan tetapi saham-saham semacam Inco tidak seperti halnya Bumi maupun Goto maupun Buka, dia biasanya harganya santai ya. Yang enak untuk nyopet itu adalah saham-saham semacam Bumi, Goto, ya, Buka, ya semacam saham-saham gituan lah ya, INRG, ya, Dewa. Nah, silakan kalau mau bermain di saham-saham tersebut. Akan tetapi kalau Anda mau jadi maling, jadilah maling yang pinter. Kan istilahnya nyopet. Jadi pencopet pinter. Jangan Anda tidak menguasai ilmu nyopet sehingga Anda ketangkep satpam, ketangkep satpol, lalu Anda digebukin. Ya. Oke, kita sekarang meningkat ke habis Inco, BRMS. Bagaimana teknikalnya? Saya kalau perusahaannya itu secara keseluruhan fair, di bawah fair, investasi enggak. Tapi untuk trading, perusahaan fair atau tidak fair, atau bagus, lihat aja chart-chart jangka pendeknya. Bisa membantu Anda. Kita lihat BRMS. Untuk hari Senin, strong sell. Weekly-nya strong sell. Nah, netral buy, tapi hati-hatilah karena sell. Dan untuk jangka panjang karena perusahaannya fair, untuk investasi ya juga mikir-mikir kalau di BRMS. Lalu Cevin.
Jadi Lipan Finance Cevin. Oke, Cevin, kita lihat teknikalnya. Perusahaannya nih great ya. Daily-nya strong buy, monthly-nya strong buy. Silakan. Cevin. Lalu Karya. Perusahaannya good. Untuk hari Senin, strong buy, strong buy, strong buy. Silakan Karya. Dan ini nanti Anda bisa lakukan sendiri, tidak usah menunggu hari Jumat kalau Anda sudah bisa menggunakan market information dari Investing.com ini. Kalau beli yang premium janganlah. Anda kan sudah bisa menggunakan data-data dari kita. Jadi iuranlah kalau untuk premium ya. Sekarang BNBN, Bang Panin. Daily-nya netral, strong buy, weekly, strong buy. Untuk investasi silakan saja. Ya, tetapi untuk trading ya cari kalau mau untuk beli ya cari yang strong buy untuk daily flight-nya. Daily flight terus karena saya di perusahaan penerbang pakai flight daily charge. Kayak yang terakhir saya kira Unilever. Tadi Unilever hari ini adalah ARB karena mungkin kasus isu kontaminasi dari produk-produknya ya. Technical analisisnya. Technical analisisnya sedang loading dulu ya. Mohon sabar. Nah, Inco daily-nya netral, weekly-nya buy, monthly-nya sell, dan strong buy. Nah, kalau ada yang tidak konsisten begini, lebih baik kita stay away lah. Kecuali Anda bisa melakukan analisanya lebih mendalam sendiri ya. Tapi ini hanya ingat loh, disclaimer, semua yang disampaikan oleh Investing.com, apakah oleh saya dan lainnya, semuanya ada disclaimer-nya. Ya. Disclaimer-nya adalah bahwa semua masukan ini hanya merupakan informasi bagi Anda sebagai alat bantu Anda untuk mengambilkan keputusan. Sedangkan tanggung jawab dari hasil transaksi berada sepenuhnya di tangan pengambil keputusan. Dan apakah Investing.com, apakah misalnya G-Trade, apakah AMTA, terlepas dari seluruh tanggung jawab jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan informasi yang ada di sini. Demikian saya kira pertanyaan yang sudah disampaikan telah terjawab semua. Selanjutnya saya akan melihat nah itu UNVR info Bu Dewi sudah sudah disampaikan tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Eyang.
Ya, nah oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai sebentar ya, menyampaikan G-Trade application, bukan G-Trade application, istilahnya masukan dari G-Club di luar Investingcom, di luar AMTA ya, karena AMTA akan dibahas oleh Pak Angelo. Apakah ini kelihatan chart ini? Mohon jawaban. Kelihatan yang, kelihatan. Nah, ini ya chart dari ini. Oke. Saya klik. Ya. Ini beberapa ulasan saham dari, sebentar ya. Pertama adalah kita lihat, nah, seperti halnya IHSG yang istilahnya konsolidatif, dan tadi kalau kita lihat stokastik dan Bollinger Band-nya dalam keadaan overbought, jadi lebih banyak, lihat nih stokastiknya jual, Bollinger Band-nya di atas ya. Jadi Anda sangat akan sukar untuk menemukan tanda-tanda beli ya. Karena IHSG kan merupakan panutan dari saham-saham lainnya ya. Jadi saham-saham lainnya juga kelihatan nampaknya adalah sedikit sekali yang memperlihatkan tanda-tanda beli ataupun jual. Walaupun demikian, mari kita lihat misalnya apa yang saya temukan. Cara saya pakai Metastock adalah TBIG ya. Nah, TBIG ini ada stochastic buy. Dan ininya juga adalah uptrend di Bollinger Band bawah. Ini adalah nyaman untuk beli. Kalau dia turun, supportnya kuat ya, sehingga turunnya tidak akan terlalu besar dan mungkin tidak akan menyentuh stop loss Anda. Jadi silahkan perhatikan TBIG ini dari G-Club ya. Selanjutnya Excel. Nah, Excel agak konsolidatif, akan tetapi memperlihatkan, nah ini stochastic buy, dan ini naik. Ya. Ini akan merupakan resisten nih, garis tengah Bollinger ini. Tapi silahkan diperhatikan. Dan yang terakhir adalah FIRE. Nah, FIRE, stochastic, price and volume breakout, lalu candlestick-nya adalah menunjukkan buy. Jadi perhatikan FIRE. Ya, price and volume breakout. Dia price-nya breakout, volumenya breakout, stochastic-nya buy. Silahkan. Ini adalah dari masukan dari saya. Kembali, masukan dari saya ini ada disclaimer-nya. Ya, ada disclaimer-nya, sehingga apapun yang terjadi akibat dipakainya informasi-informasi ini sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab G-Club. Ya. Baik, saya kira itu merupakan ulasan saham hari ini. Nah, selanjutnya saya buka untuk tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu, sampaikan di chat atau silakan dibuka mikrofonnya. Kita langsung diskusi aja. Saya lihat
saya alami diskusi minggu lalu bagus sekali ya Pak. Kita hidup. Bu Dewi silakan. Eyang mau tanya, Ya silakan Bu Dewi. Eyang kalau saya mau melakukan investasi untuk misalnya Unilever, memakai alat bantu salah satunya Investing.com, itu saya lihat di monthly ya. Di monthly ya. Di monthly dan lihat juga indikator begitu ya Pak? Indikator. Ya. Ya, hanya satu. Coba ditunggu dulu isu-isu mengenai produk-produk Unilever ini. Ya. Karena kalau tidak salah ada beberapa produknya masuk dalam BPOM dari Menteri Kesehatan. Mungkin masalahnya saya sudah punya. Hah? Saya sudah punya yang ya, turun. oleh karena itu masalahnya itu ya biarkan sis dulu. Justru masalah dibuat satu kesempatan bahwa dia kan turun. Ya. Ya kan? Nah, kalau turun kan Unilever kan tidak diam aja. Pasti dia akan akan memperbaiki produknya, ya enggak? Ya. Atau akan menghentikan produknya. Sedang produk-produknya lainnya masih jalan bagus misalnya. Justru waktu turun ini merupakan satu kesempatan untuk apa? Untuk beli. Tapi nunggu candle hijau ya. Sekarang kan candlenya merah dan nunggu. Itu namanya Fanta ya. Oleh karena itu seperti alangkah baiknya juga dilihat kinerjanya, dan kalau menurut saya menunggu itu bukan menunggu tidak beli dan lain-lain, menunggu kasusnya itu cease dulu, istilahnya menenang dulu, tenang dulu gitu ya. Ya. Justru satu dulu, lagi ya, silakan Bu Dewi. Kalau kalau di properti dalam ini kan interest bunga bank kan naik ya. Saya ada di Pewon dan BPTN, menurut Eyang layak masih untuk jangka panjang atau swing aja ya? Properti dan yang hubungannya dengan properti, misalnya BPTN. Ya, BBTN. BBTN, ya itu kan hubungannya dengan properti kan banyak yang nyicil gitu ya. Ya. Itu hubungannya dengan interest bank naik. Ya, suku interest naik, berarti harga-harga bahan naik, karena di properti berarti biaya produksi naik. Ya, kalau biaya produksi naik, keuntungannya jadi naik atau turun? Kemungkinan turun. Ya, turun. Tapi seperti Pewon itu kan 500-an harganya rendah ya. Saya lihat BSDE juga cuma 1.000 gitu. Rata-rata properti. Tadi mungkin Investing.com seperti saya katakan tadi bisa membantu, Bu. Oh gitu. Kita lihat aja nanti ya. Saya kembali ke Investing.com ya. Kelihatan nggak nih sudah berubah? Kelihatan. Kan untuk investasi, kalau untuk investasi kita lihat informasi investasinya. Perusahaannya kelihatan nggak Ibu di sini? Ini nih. Terlihat ya yang. Kan di tengah-tengah aja, tidak hijau sekali, ya nggak? Oke. Ya, good ya. Silakan, akan tetapi untuk investasi selalu pilih best of the best. Betul nggak? Yang terbaik dari yang baik, ya nggak? Yaitu untuk investasi selalu pilih ya best of the best, yaitu hijau muda ke hijau tua ke atas di daerah sini. Perusahaan-perusahaan yang berada di daerah sini. Selalu dalam investasi milih the best of the best. Pilih perusahaan-perusahaan hijau ini yang excellent pada waktu harganya sedang rendah. Harga rendah itu bukan bisa loh, harga rendah bukan karena perusahaannya itu jelek, tetapi karena keadaan pandemi dan lain-lain, harganya menjadi rendah. Iya. Jadi di dalam berinvestasi
silakan selalu perusahaannya pilih. Ya, ntar saya kasih warna hijau. Pilih yang di sini. Baik, Eyang. Ya, sedangkan pewon itu adalah di tengah-tengah. Jadi kita melakukan analisa itu adalah hanya mencari yang terbaik, mencari perusahaan-perusahaan terbaik. Ya, ini saran saya loh. Keputusan tetap di tangan Ibu ya. Bu Dewi. Iya. Ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Eyang? Silakan Pak Johan. Iya. Dari tadi kita belum lihat adanya tampilan dari fair value, Eyang. Oh, sudah tadi. Fair value. Sudah. Sudah ya? Sebentar, mungkin Pak Johan belum masuk tadi ya. Sudah yang awal. Di awal. Nah, saya hitungkan lagi ya. Sorry. Saya, Iya, Kevin, Eyang, fair value-nya berapa ya? nah ini sudah. Oh, Kevin belum. Nah ini Kevin, Pak. Dia under value. Iya. Ya, dia under value. Oke, good. Tapi perusahaannya itu fair, ya. Iya. Oke. Oke, sip. Thank you, Eyang. Oke, nanti kan di rekaman bisa kelihatan, bisa dilihat lagi. Oke, sip. Oke, silakan yang lain. Saya menyiapkan waktu cukup ini. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Bu Nia, bagaimana kabarnya? Sehat nih, Yang. Alhamdulillah. Ya, putranya ganteng sekali itu. Terima kasih, Yang. Pak Irani, how are you? Baik, Yang. Gimana kabar? Happy Diwali ya, meskipun sudah lewat. Thank you. Sorry dari tadi nggak ikutin karena ada tamu nih lagi duduk di depan saya. Oke, no problem. Iya, nanti saya lihat rekamannya aja. Iya, oke. Thank you ya, makasih. Ya, silakan yang mau bertanya di Dr. Yamin, silakan. Barangkali mau bertanya. Belum, Om. Belum. Okay. Jadi mendengar yang baik dulu. Banyak mempelajari. Ya. Pak Rudi, silakan. Pak Rudi Kristanto. Selamat malam, yang belum. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Menyimak aja saya. Menyimak, oke. Ya, terima kasih. Ya, masih oke lah. Saya kasih kesempatan 2 menit lagi. Kalau tidak ada yang bertanya setelah 2 menit, maka Pak Pinggala silakan. Saya Pinggala, saya mau nanya Yang. Ya. Kan Eyang bilang kalau kita invest itu kan yang good atau excellent. Ya. Nah, kalau untuk kayak properti, kalau saya boleh tahu, itu yang good sama excellent yang di yang mana ya yang ya berarti dong? Nah, ini nanti saya akan jadi good and excellent ya untuk properti mungkin hari Jumat yang akan datang. Enggak, kalau misalnya itu enggak masalah sih yang jadi soalnya kalau saya lihat sepengetahuan saya soal properti kayak nggak ada yang itu deh, makanya nggak ada yang apa. Nah iya, makanya saya bilang mana ada yang good ya. Beda dengan banking kan. Iya, secara banking di samping itu juga sekarang kan ekonomi sedang sedikit lesu, ya enggak? Penjualan kan menurun. Iya, makanya saya juga di situ nggak mungkin ada yang good sama excellent gitu. Iya. Mungkin sektor properti belakangan kali ya yang ya. Bagaimana? Naik baru sektor properti yang. Nah gini aja, nanti saya akan coba bikin Excel seperti tadi khusus untuk properti semua, Pak Pinggala. Jadi sampaikan ke saya kira-kira saham-saham properti itu apa saja, nanti saya masukkan di dalam watchlist properti.
maka akan keluar seperti laporan Excel tadi, ya. Itu untuk kapan nih yang properti? Ya, properti, karena minggu depan tanggal mungkin hanya Pak Angelo yang akan memberikan, karena saya akan keluar kota dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6. Tapi nanti mungkin bisa saya sampaikan properti kan istilahnya pendek aja. Nah, saya bikin aja di YouTube nanti. 5-6 menit. 5-6 menit kan bisa. Nah, tadi Ibu Evi menanyakan, Dr. Evi menanyakan mengenai Wood, ya. Oke, saya share lagi. Wood sudah di-share juga tadi, Dok. Wood, under value, good, 70%. Wah, silakan tuh, Wood, untuk investasi, Dr. Evi. Ya, nggak jawab Dr. Evi. Tadi tanya. Jadi Wood, silakan nanti dilihat di rekaman YouTube datanya. Oke, kalau tidak ada lagi, maka saya akhiri pertemuan malam ini. Saya ucapkan Maaf, Eyang. Yap. Terima kasih. Makasih Om. Makasih. Makasih Eyang. Ya, silakan. Terima kasih, Yang. Terima kasih, Opa. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Oke, saya end. Terima kasih, Eyang. Yes, terima kasih. Terima kasih, Eyang. Ya, terima kasih.